Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Pak dosen, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Mawati Syaina Asmi Hasan dan partner saya Cecilia Octaviana akan menjelaskan atau akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dengan judul ACE dan kaitannya dengan proses bisnis. Perlu diketahui atau kita harus memahami apa itu ACE. ACE di sini merupakan singkatan dari Enterprise Information System atau yang di dalam bahasa Indonesia kan yaitu sebagai sistem informasi enterprise. Di sini ACE di sini adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan. Sistem informasi enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Dan ACE di sini memiliki karakteristik dan keuntungan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai karakteristik dari ACE tersebut. Di sini karakteristik ACE terbagi menjadi dua, yaitu ada kualitas informasi dan user interface. Di mana kualitas informasi di sini merupakan karakteristik awal dari ACE yang mana lebih fleksibel, menghasilkan informasi yang benar, menghasilkan informasi berkala, menghasilkan informasi relevan, menghasilkan informasi yang komplit, dan terakhir menghasilkan informasi yang valid. Dan kemudian ada karakteristik kedua yaitu user interface yang memiliki keuntungan yaitu mempunyai GUI yang bagus, user interface-nya harus user friendly, memungkinkan akses yang aman ke informasi, dapat diakses dari berbagai tempat, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dari Enterprise Information System, di mana keuntungan bagi organisasi atau perusahaan yang menggunakan Enterprise Information System di sini ialah sebagai berikut, yaitu seperti memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi, memfasilitasi akses ke seluruh informasi, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, menyediakan keuntungan kompetitif, mempercepat waktu pencarian informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi, memungkinkan perencanaan, memenuhi kebutuhan para eksekutif, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin juga nih komponen-komponen AES. Ternyata dalam pelaksanaan atau pengoperasian AES tentunya dibutuhkan sejumlah komponen atau perangkat sehingga AES bisa berjalan dengan baik. Nah, komponen-komponen AES antara lain itu yang pertama adalah perangkat keras. Nah, ketika membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan SIE, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Para eksekutif harus diutamakan dan kebutuhannya harus ditentukan sebelum perangkat keras dapat dipilih untuk dibutuhkan suatu AES pada 4 komponen. Yang pertama itu adalah perangkat input. Perangkat ini memungkinkan eksekutif harus untuk masuk memverifikasi dan memperbarui data segera. Yang kedua itu adalah unit pemroses sentral. Penting adanya unit pemroses sentral karena akan mengontrol komponen sistem komputer lain. Nah, yang ketiga ini adalah file penyimpan data. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk menyimpan informasi bisnis yang berguna. Dan bagian ini juga membantu eksekutif untuk mencari sejarah informasi bisnis dengan mudah. Terakhir adalah perangkat output. Nah, perangkat output ini dapat memberikan rekaman visual atau permanen bagi para eksekutif untuk menyimpan atau membaca. Perangkat ini mengacu pada perangkat keluaran seperti gambar monitor atau printer. Selanjutnya ada poin yang kedua yaitu program atau perangkat lunak. Memilih perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk AES yang efektif. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam satu sistem itu penting. Suatu AES meliputi 4 komponen perangkat lunak. Yang pertama itu adalah teks. Dokumen ini biasanya berbasis teks. Terus database, heterogen database pada berbagai platform komputer vendor khusus dan terbuka membantu para eksekutif dalam mengakses data baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, berbasis grafis. Grafis dapat mengubah volume teks dan statistik menjadi informasi visual untuk eksekutif. Jenis grafis yang khas yaitu grafis seri waktu, diagram sebar peta, grafis gerak, grafik urutan, dan berorientasi perbandingan grafik, yaitu grafik batang. Selanjutnya, komponen-komponen pada AES yang ketiga itu adalah data. Berikut adalah karakteristik data yang dibutuhkan oleh AES. Yang pertama adalah data yang telah dirangkum atau highly summarized data. Pada umumnya, eksekutif lebih mencari rangkuman data dibandingkan rincian data untuk membuat keputusan. Yang kedua adalah drill down. Nah, drill down ini adalah menyediakan mekanisme yang memungkinkan eksekutif untuk melakukan drill down atau melihat rincian data yang menyusun rangkuman data. Yang ketiga itu adalah integrasi data dari bisnis data yang berbeda-beda. Terkadang eksekutif itu memerlukan data dari basis data online, seperti jumlah koran budget,
Dalam periode tertentu, eksekutif akan memerlukan akses ke rangkuman data yang dikelola secara statis di basis data. Selanjutnya adalah manajemen lebih tertarik untuk melihat tren jangka panjang, misalnya 5 tahun ke depan, atau seterusnya. Selanjutnya, informasi menjadi lebih bermakna jika dapat dibandingkan dengan informasi lain yang sejenis. Artinya, AIS harus dapat mengakses data eksternal yang dapat dibandingkan dengan data perusahaan. Terakhir, informasi yang disampaikan pada eksekutif harus dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor penentu kesuksesan atau critical success factor yang didefinisikan oleh para eksekutif. Informasi dapat disampaikan kepada eksekutif. Yang keempat, pada komponen AIS adalah prosedur. Prosedur ini merupakan langkah-langkah untuk pengimplementasian AIS, yaitu membangun data warehouse yang lengkap dan efisien, membuat prototipe AIS, membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem untuk menguji cobakan prosedur atau prinsip, teknik atau tool tertentu, membuat dokumentasi pengembangan AIS untuk tiap hari, dan tahap pengembangan menggunakan dukungan otomatis kantor atau email, schedule, dan lain-lain. Yang terakhir adalah orang atau SDM. AIS harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga peran SDM sangat penting. SDM harus benar-benar mahir dalam memahami AIS secara menyeluruh, sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar akurat dan tepat. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan tentang keterkaitan AIS dan proses bisnis. Hubungan AIS dalam bisnis proses akan memberikan suatu keuntungan yang luar biasa besar dalam pencapaian tujuan dan target perusahaan atau instansi atau juga organisasi. Karena penggunaan fasilitas dan sistem informasi atau AIS sangat menunjang dan mendukung dalam berbagai hal, seperti kecepatan, keakuratan, dan kualitas dari informasi dan produk yang dihasilkan. Laporan atau informasi penting yang diterima oleh manajemen lebih akurat, lebih cepat, dan didukung dengan data yang lengkap. Sehingga manajemen bisa lebih cepat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dan secara otomatis kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sangat terbuka lebar. Dan dampaknya juga mendapatkan kepuasan dari semua unsur organisasi bisa tercapai. Pengelolaan proses bisnis yang baik yang didukung oleh AIS akan memberikan keuntungan. Keuntungan-keuntungan pada organisasi atau perusahaan yang antara lain, yang pertama adalah organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Yang kedua adalah organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan ataupun di luar lingkungan. Yang terakhir adalah organisasi mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi dan pada kondisi perusahaan. Nah, tadi aku udah ngejelasin tentang pengelolaan proses bisnis. Di sini data penggunaan AIS juga berdampak bagi manajemen dan juga perusahaan. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah informasi yang tepat waktu. Yang kedua adalah akses lebih besar ke data operasional. Yang ketiga, informasi relevan yang lebih singkat. Yang selanjutnya adalah informasi baru, informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal, informasi yang lebih kompetitif, akses lebih cepat ke database eksternal, akses lebih cepat ke informasi, dan mengurangi biaya kertas. Baik, sekian penjelasan dari kami berdua, saya Cecilia dan teman partner kelompok saya, Mawar, tentang menjelaskan tentang AIS dan kaitannya dengan proses bisnis. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.